Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita berikan waktu kita mendengarkan firman menyapa. Namun sebelumnya kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 20 Januari 2022 tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 23. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kamu adalah milik Kristus. Saya, kamu, kita adalah milik Kristus. Itulah kebanggaan kita sebagai anak Tuhan. Karena kita percaya akan penebusan Kristus dan telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Milik Allah, berhak menerima janji Kristus. Dalam Galatia 3:29 dikatakan, dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebagai milik Allah di dunia ini, menggenapi janjinya. Janji berkat, janji penyertaannya, janji menyediakan yang tidak kita pikirkan sekalipun. Dan pada masa kekekalan, kita menjadi ahli waris Tuhan, menerima kerajaannya, kejayaan dan kemuliaan yang Tuhan miliki. Milik Allah. Apa yang kita lakukan? Yaitu menyalibkan kedagingan kita. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu keinginannya. Dasar dan alasan apa bahwa kita adalah milik Tuhan? Yang pertama, kita telah dibeli dengan lunas oleh Kristus, yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib, membayar lunas utang-utang dosa manusia. 1 Petrus 1:18-19, kamu telah ditebus bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus. Darah adalah nyawa. Setiap tetes darah, di sana ada nyawa manusia. Darah Kristus yang telah diberikan buat kita, pengorbanannya. Demikian Paulus dalam 1 Korintus. Jika ditebus dengan barang emas, perak, dan lain sebagainya, mungkin manusia masih bisa mengimbanginya. Namun ditebus dengan darah, dengan nyawa. Satu kepemimpinan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita dan yang harus kita teladani.
Yang kedua adalah kita telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sungguh kita bersyukur, bahagia menjadi orang yang dikasihi Allah. Kita dipanggil dan nantinya akan terpilih menjadi pewarisnya. Nah, di sini kita menyadari jika sering kita mendengarkan dengan like father, like son, seperti bapa kepada anaknya. Apa artinya semua itu? Karakter, pengorbanan, sikap yang Allah telah tunjukkan yang kita harus teladani. Seperti ayah kepada anaknya, bagaimana karakter ayahnya tentu diturunkan kepada anaknya. Tentu ada pertanyaan, jika katakan satu saja kita ambil contoh. Ayahnya baik, tapi anaknya tidak baik. Ini anak siapa? Like father, like son, seperti anak, seperti bapak kepada anaknya. Demikian sense belonging, demikian kepemilikan kita terhadap teladan yang Tuhan telah berikan kepada setiap umatnya. Imago Dei, bahwa kita segambar dengan Allah, itu hanya diberikan kepada manusia, bukan kepada ciptaan lainnya. Jika ciptaan lainnya Tuhan hanya berfirman, namun kepada manusia Tuhan tidak cukup berfirman, tapi benar-benar melakukan dengan tangannya sendiri karya yang begitu istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Imago Dei, segambar dengan rupa Allah. Jika ada pertanyaan, kamu sudah lama menjadi seorang Kristen, kamu kenal gak wajah Tuhanmu? Jawaban kita harus pasti, ya, sangat kenal. Alkitabiahnya adalah bagaimana Tuhan berfirman dalam bahasa Batak, tatopa majolmai tumiru rupata tudos tu pangalahota. Kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Jadi tidak perlu kita sangsikan bahwa kita mengenal Allah yang sesungguhnya dalam diri Tuhan Yesus yang telah memberikan segala-galanya buat kita. Respon, tindak lanjut yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan, tentu bertanggung jawab. Sebagai anak yang bertanggung jawab melakukan apa yang telah diperintahkannya kepada kita, menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Tidak hanya pendengar, melakukan apa yang dikatakan dengan tugas gereja, bersekutu, bersaksi, melayani. Di situ wujud kasih begitu nyata dalam setiap gerak kehidupan kita. Sebagai milik Kristus di dunia ini, nantinya kita akan memberikan LPJ, laporan pertanggungjawaban akan apa yang kita lakukan. Ingat, Tuhan punya CCTV kehidupan.
ibarat matahari yang tidak pernah berhenti memberikan sinarnya, yang selalu memberikan penolongan kepada kita. CCTV Tuhan nanti akan dibuka memorinya selama kita di dunia ini. Apa yang kita kerjakan jelas tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam firman ini, saya, kamu, dan kita semua adalah milik Tuhan. Mari kita tunjukkan kepemilikan itu. Mari kita tunjukkan bahwa Tuhan sangat mengharapkan kita sebagai pewarisnya. Kepemilikan Kristus akan kehidupan kita. Kita diingatkan dengan satu lagu, pengorbanan Tuhan kepada kita, dan apa respon kita terhadap pengorbanan itu. Satu lagu buat kita semua, seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus dan Roh Kudus, Allah pemelihara kehidupan kami, sumber daripada anugerah yang kami terima setiap waktu. Kami bangga telah memiliki Kristus. Kami bangga menjadi kepunyaan-Mu. Kami bangga telah Engkau pilih menjadi pewaris-Mu. Walau kami harus ada respon tentang rasa kepemilikan itu dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa kami, bukan dengan emas, perak, tapi dengan darah, dengan nyawa Tuhan sendiri. Pengorbanan yang sangat agung, yang sangat luar biasa.
kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Kasih Tuhan yang sangat luar biasa akan dunia ini. Tuhan merelakan dirinya untuk mengorbankan dirinya untuk kami. Begitu berharganya kami ternyata di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan kami like father, like son, seperti ayah kepada anaknya. Sikap, karakter, pengorbanan yang Tuhan wariskan kepada kami, itulah yang akan kami tindak lanjuti dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya, Bapa. Senantiasa hidup kami sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Pengorbanan kami untuk sesama kami manusia, sebagaimana Tuhan telah mengorbankan dirinya buat kami. Itulah yang kami rindukan dalam kehidupan kami ini. Berdoa untuk seluruh jemaat AKBP Petojo. Dalam pergumulan sakit penyakit, Engkau boleh tahirkan mereka senantiasa Bapa. Karena hanya dalam tangan Tuhan penyembuhan bisa terjadi. Anak-anak dalam sekolah, dalam perkuliahan, semakin pintar, semakin bijaksana. Anak-anak kami yang sudah lama tidak dapat pekerjaan, mari tunjukkan pekerjaan yang sepantasnya buat mereka Bapa. Anak-anak kami yang belum dapat jodoh, yang merindukan teman hidupnya, mari Bapa Engkau boleh pertemukan jodoh mereka senantiasa. Walau kami tahu indah pada waktunya. Demikian juga yang sudah berumah tangga, yang masih merindukan keturunan anak. Mari Bapa yang Engkau memberkati benih mereka dalam pernikahan mereka, kerinduan mereka untuk dapat momongan. Biarlah Tuhan memberikan tepat indah pada waktunya. Bagi para orang tua kami yang bergumul dengan sakit penyakit, lansia, dan penyakit lainnya, juga pandemi ini, biarlah kami menyikapinya dengan penuh bijaksana. Terima kasih jika pada saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Panjang umur, kesehatan, sejahtera, bahagia senantiasa Engkau boleh limpahkan kepada mereka. Yang berulang tahun, kelahiran, pada hari ini, pada minggu ini, pada bulan ini, Engkau menjadi nahkoda dalam kehidupannya. Yang berulang tahun pernikahan, Engkau menjadi pemimpin dalam keluarga mereka. Aku dan seisi rumahku biarlah beribadah kepada Tuhan. Berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat-pejabat tinggi negara kami dari tertinggi sampai terendah. Engkau boleh memberikan kebijaksanaan kepada mereka senantiasa, agar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga para pemimpin-pemimpin rohani di dunia ini, pemimpin Eporus kami, Bapak Pendeta Robinson Butar-Butar, dan Kepala Departemen, dan Sekjen, dan Preses, dan para pendeta pertohonan seluruhnya, jemaat Tuhan, baik dari kantor pusat, distrik, resort, dan jemaat senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami andalkan kekuatan daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.